Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama, nama anggotanya yaitu ada Kak Esti Nuraini yang bertugas sebagai yang share screen, lalu ada saya sendiri Nur Azmiananda, lalu ada Inayah Putri Nabila, ada Naila Alia Syifa, dan Widya Putri Prihutami. Selanjutnya ada daftar isinya, yaitu yang pertama ada kata pengantar, lalu yang kedua ada pengertian sumber hukum Islam, lalu yang ketiga ada macam-macam sumber hukum Islam, yang keempat ada Al-Quran, yang kelima ada Al-Hadis, yang keenam ada Ijma, dan yang ketujuh ada Qiyas. Lalu selanjutnya kata pengantar, yaitu puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas presentasi dengan judul Sumber Hukum Islam, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas dengan baik dan tepat waktu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Penyusunan materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok sekaligus menambah pemahaman mengenai sumber-sumber hukum di dalam Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan umat muslim. Dalam penyusunan ini, kami berusaha menyajikan materi secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun pendengar. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan materi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami berharap materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Selanjutnya ada pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau rujukan dalam menetapkan hukum-hukum dalam ajaran Islam. Sumber ini menjadi landasan bagi umat Islam dalam menentukan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sumber hukum Islam tidak hanya berasal dari wahyu Allah, tetapi juga melibatkan ijtihad atau pemikiran para ulama dalam menjawab persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nas. Selanjutnya ada macam-macam sumber hukum Islam. Dalam Islam, sumber hukum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber hukum utama dan sumber hukum tambahan. Sumber hukum utama terdiri dari Al-Quran dan hadis yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Sedangkan sumber hukum tambahan terdiri dari ijma dan qiyas yang digunakan untuk melengkapi dan menjawab persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber utama. Keempat sumber ini saling berkaitan dan membentuk sistem hukum Islam yang utuh. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab dan memiliki keaslian yang terjaga hingga saat ini. Sebagai sumber hukum utama, Al-Quran mengandung berbagai aturan yang mencakup aspek ibadah, muamalah, akhlak, serta hukum sosial yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, yaitu sebagai petunjuk hidup yang memberikan arah dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Selain itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam menentukan berbagai aturan, sebagai pembeda antara yang benar dan salah, serta sebagai pedoman moral yang membentuk karakter manusia agar sesuai dengan ajaran Islam. Al-Quran mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, larangan melakukan riba dalam transaksi ekonomi, serta aturan pembagian warisan yang adil bagi anggota keluarga. Semua aturan tersebut menunjukkan
bahwa Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup yang lengkap. Kriteria Al-Quran yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang kedua Al-Quran yang merupakan firman Allah itu berbahasa Arab, yang ketiga Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang keempat Al-Quran sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, artinya Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang kelima Al-Quran adalah mukjizat, yaitu mukjizat Nabi Muhammad yang bersifat memberikan tantangan kepada siapapun yang tidak percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Yang keenam ada Al-Quran ditulis dalam mushaf, bahwa Al-Quran ini ditulis sejak masa turun Nabi Muhammad. Yang ketujuh ada Al-Quran diperintahkan untuk dibaca, selain dipelajari dan diamalkan, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah. Yang kedelapan ada Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Prinsip penetapan hukum dalam Al-Quran. Ada 3 prinsip yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama ada tidak memberatkan atau tidak menyusahkan, sebaliknya sesuai dengan kemampuan. Contoh untuk masalah ini seperti adanya hukum rukhs pada kewajiban sholat dan puasa, sholat khauf, dan makan daging haram atau babi, tatkala terpaksa dalam keadaan darurat. Yang kedua, tuntutan yang disamping sesuai dengan kemampuan juga berdasarkan kepentingan kehidupan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Yang ketiga, berangsur-angsur. Artinya dalam menetap hukum melalui proses bertahap, hal ini memberi kesempatan kepada manusia untuk memikirkan makna kandungan hukum tersebut. Pembagian hukum dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran terbagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama hukum-hukum ibtidaiyah, hukum yang berkesan, hukum yang berkenan dengan keimanan, yaitu hukum-hukum yang berhubung dengan kewajiban para mukallaf untuk percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Yang kedua, hukum khuluqiyah, hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan kewajiban para mukallaf untuk menghiasi diri dengan segala perilaku utama atau budi pekerti mulia dan menghindarkan diri dari segala perbuatan tercela. Yang ketiga ada hukum-hukum amalah, hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah dalam pengertian khusus, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan segala perkataan, perbuatan, akal, dan tindakan para mukallaf. Ada kedudukan fungsi Al-Quran. Yang pertama ada Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai penegas bidang akidah. Yang ketiga, sebagai penegas bidang ibadah. Yang keempat, memberikan pelajaran kepada kita dengan mengalami kisah-kisah masa silam. Yang kelima, ada membawa kabar gembira, menyediakan pahala bagi yang beramal soleh, dan memberi peringatan mengancam dengan siksaan bagi yang durhaka. Yang keenam, ada menjadi pedoman hidup bagi setiap orang mukmin. Yang ketujuh, sebagai obat bagi segala penyakit. Yang ke-8, memberi motivasi atau dorongan untuk kemajuan teknologi. Yang ke-9, ada menjawab segala problem kehidupan manusia. Selanjutnya ada Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang beliau setujui. Hadis menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran dan memiliki peran penting dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum ataupun belum rinci. Hadis juga menjadi pedoman praktis dalam menjalankan ajaran Islam. Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, terutama dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara detail seperti tata cara ibadah. Selain itu, hadis juga berfungsi untuk menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran serta memperkuat hukum yang sudah ada. Dengan adanya hadis, umat Islam dapat memahami serta menerapkan ajaran Islam secara lebih rinci serta terperinci. Contohnya, hadis yang sering dijadikan pedoman ialah menjelaskan tata cara sholat yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, ketentuan zakat yang meliputi nisab dan cara pembayarannya, serta larangan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain seperti penipuan, kecurangan, ataupun
dalam perdagangan. Selanjutnya ada unsur-unsur yang harus ada dalam al-hadis. Para muhaditsin menciptakan istilah-istilah untuk unsur-unsur itu dengan nama rawi, matan, dan juga sanad. Rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang gurunya. Matan ialah pembicaraan atau kalam atau materi berita yang di-cover oleh sanad yang terakhir, baik pembicaranya itu sabda Rasulullah ataupun dari sahabat serta tabi'in. Yang ketiga itu ada sanad, ialah jalan yang dapat menghubungkan antara rawi mengenai matnul hadis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, macam-macam hadis sunnah, hadis ataupun sunnah. Dilihat dari berbagai segi, hadis atau sunnah dapat dibagi menjadi bermacam-macam yang masing-masing mempunyai ketentuan serta derajatnya sendiri-sendiri yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah rincian dari hadis ataupun sunnah yang bermacam-macam. Yang pertama itu dilihat dari segi bentuk. Terdapat tiga. Yang pertama itu ada qauliyah, yaitu hadis yang berupa atau berbentuk ucapan ataupun perkataan Nabi. Yang kedua itu ada fi'liyah, yaitu hadis yang berbentuk perbuatan Nabi. Dan yang ketiga itu ada takririyah, yaitu hadis yang berbentuk ataupun berupa keputusan, di mana hadis yang berupa perbuatan sahabat yang disaksikan ataupun didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak menegur ataupun menyalahkannya. Yang kedua itu dilihat dari segi jumlah orang yang menyampaikan ataupun meriwayatkannya. Yang pertama itu ada mutawir, di mana ialah suatu hadis hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul ataupun bersepakat dusta. Yang kedua ada ahad, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawir ataupun hadis yang tidak mencapai tingkat ataupun derajat mutawir. Yang ketiga dilihat dari segi kualitasnya hadis. Yang pertama ada sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, hafalannya sempurna, dabit, sanadnya bersambung, dan tidak terdapat padanya keganjilan ataupun tidak cacat. Selanjutnya ada hasan, di mana hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, hafalannya kurang sempurna, sanadnya bersambung, tidak terdapat padanya keganjilan, dan tidak terdapat cacat. Selanjutnya ada daif, ialah hadis yang kehilangan salah satu dari syarat-syarat hadis salih ataupun hadis hasan. Dan terakhir ada maudhu, yaitu hadis palsu, yaitu hadis yang dibuat-buat oleh seseorang dan dikatakan sebagai sabda ataupun perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dilihat dari segi diterima atau ditolaknya. Yang pertama itu ada hadis makbul, yaitu hadis yang diterima dan dapat dijadikan hujah atau alasan dalam agama, yang termasuk hadis ini adalah hadis sahih dan hasan. Adapun hadis daif, ulama berbeda pendapat. Ada yang menerima dengan catatan hadis tersebut sebagai motivasi dalam beramal, bukan sebagai hukuman. Akan tetapi ada yang menolak secara keseluruhan. Selanjutnya ada hadis mardud, yaitu hadis yang ditolak dan tidak boleh dijadikan alasan dalam agama. Hadis ini adalah hadis maudhu. Yang kelima ada dilihat dari siapa yang berperan dalam perbuatan ataupun bersabda dalam hadis. Ada marfu, yaitu bersandar pada Nabi Muhammad. Yang kedua ada mauquf, yaitu bersandar kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketiga ada maktuh, yaitu disandarkan kepada tabi'in. Yang terakhir itu ada urut-urutan hadis sahih dan segi perawinya. Yang pertama itu apabila diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua apabila diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga apabila diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat apabila diriwayatkan oleh orang lain tetapi cocok dengan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang kelima apabila diriwayatkan oleh orang lain tetapi cocok dengan Imam Bukhari. Yang keenam apabila diriwayatkan oleh orang lain tetapi cocok dengan Imam Muslim. Dan yang terakhir apabila diriwayatkan oleh orang lain. Selanjutnya ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama atau ahli hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu permasalahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma dilakukan ketika tidak menemukan penjelasan yang tegas dalam Al-Quran dan hadis. Kesepakatan ini menjadi penting karena mencerminkan hasil pemikiran kolektif para ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang syariat Islam. Ijma dapat dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu dilakukan oleh para ulama yang berkompeten dalam bidang hukum Islam, terjadi pada suatu masa tertentu, serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selain itu, kesepakatan tersebut harus disetujui secara menyeluruh oleh para ulama yang terlibat.
Contohnya, ijma yang terkenal adalah kesepakatan para sahabat dalam membukukan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar, serta kesepakatan ulama dalam menentukan awal bulan Ramadan. Selain itu, berbagai keputusan hukum dalam kehidupan modern juga sering ditetapkan melalui ijma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ina ya. Selanjutnya ada dasar hukum ijma. Ijma tidak muncul tanpa dasar melainkan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Dalam Al-Quran, salah satu ayat yang dijadikan dasar adalah surat An-Nisa ayat 115 yang menjelaskan bahwa siapa saja yang menantang Rasul dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka ia akan mendapatkan kesesatan. Ayat ini memberikan isyarat bahwa mengikuti kesepakatan kaum mukminin yang dalam hal ini diwakili oleh para ulama adalah bagian dari kebenaran. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan bahwa umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika para ulama telah mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dapat dipercayai sebagai kebenaran yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Dengan demikian, ijma memiliki legitimasi yang kuat sebagai sumber hukum karena didukung oleh dalil-dalil syariah. Selanjutnya ada syarat terjadinya ijma. Agar suatu kesepakatan dapat dikategorikan sebagai ijma, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi secara ketat. Yang pertama, ada kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh para mujtahid, yaitu ulama yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad secara mandiri. Berdasarkan dalil-dalil syariat, tidak semua orang dapat terlibat dalam ijma, melainkan hanya mereka yang memiliki kedalaman ilmu agama. Yang kedua, ada ijma harus terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena selama Nabi masih hidup, segala persoalan hukum dapat langsung ditanyakan dan dijawab oleh beliau, sehingga tidak memerlukan kesepakatan ulama. Yang ketiga, ada seluruh ulama pada masa tersebut harus sepakat tanpa adanya perbedaan pendapat. Jika masih ada satu saja ulama yang menolak, maka kesepakatan tersebut belum bisa disebut ijma. Yang keempat, ada kesepakatan tersebut harus berkaitan dengan hukum syariat, bukan perkara duniawi atau hal-hal yang bersifat teknis semata. Yang terakhir, ada kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara jelas, baik melalui pernyataan langsung maupun melalui sikap yang menunjukkan persetujuan. Selanjutnya ada macam-macam ijma, yaitu ijma dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara terjadinya kesepakatan tersebut. Yang pertama ada ijma syar'i, yaitu jelas. Ijma syar'i adalah kesepakatan yang dinyatakan secara tegas oleh seluruh ulama. Dalam jenis ini, ijma ini setiap ulama secara eksplisit menyampaikan persetujuannya terhadap suatu hukum karena sifatnya yang jelas dan tidak mengandung keraguan. Ijma syar'i memiliki kekuatan hukum yang sangat tinggi. Yang kedua ada ijma sukuti, yaitu diam. Ijma sukuti terjadi ketika sebagian ulama menyampaikan pendapatnya, sementara ulama lain tidak memberikan tanggapan atau penolakan. Sikap diam ini kemudian dianggap sebagai bentuk persetujuan. Namun jenis ijma ini masih diperdebatkan oleh para ulama terkait kekuatan hukumnya karena diam belum tentu berarti setuju. Selanjutnya ada fungsi ijma dalam kehidupan, yaitu ijma memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam menjaga stabilitas hukum dan kesatuan umat. Yang pertama ada ijma berfungsi sebagai alat untuk menyatukan pendapat umat Islam sehingga tidak terjadi perpecahan dalam memahami ajaran agama. Yang kedua ada ijma membantu memberikan kepastian hukum dalam berbagai persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ada ijma memungkinkan hukum Islam untuk berkembang sesuai dengan perubahan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat. Yang keempat, ada ijma juga berperan sebagai pedoman yang kuat bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Selanjutnya ada qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum dalam Islam dengan cara menyamakan suatu permasalahan baru yang belum memiliki hukum dengan permasalahan lain yang sudah memiliki ketetapan hukum dalam Al-Quran atau hadis. Penyamaan ini didasarkan pada kesamaan sebab atau alasan hukum yang disebut ilat, sehingga hukum yang ditetapkan
tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dalam kias terdapat beberapa unsur penting, yaitu asli sebagai permasalahan yang sudah memiliki hukum far'u sebagai permasalahan baru. Ilat sebagai alasan menjadi aja, Kak. Waktunya tinggal 5 menit lagi soalnya. Bacanya singkat-singkat aja nggak apa-apa. Udah mau habis kok. Oh iya dah. Contoh kias dalam kehidupan sehari-hari adalah penetapan hukum haram terhadap narkoba yang dianalogikan dengan khamar karena memiliki efek memabukkan. Selain itu, berbagai transaksi ekonomi modern seperti jual beli online juga dianalogikan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Selanjutnya ada rukun kias. Rukun kias di antaranya adalah sebagai berikut. Ada aslun. Aslun adalah sebuah hukum pokok yang diambil dari persamaan atau sesuatu yang sudah ada. Yang kedua ada far'un. Far'un adalah hukum cabang yang dipersamakan. Yang ketiga ada ilat. Ilat adalah sifat yang dijadikan dasar untuk persamaan antara hukum pokok dan hukum cabang. Yang terakhir ada hukum. Hukum adalah hasil dari kias tersebut. Selanjutnya ada kias aulawi, yaitu kias aulawi adalah kias yang ilatnya mewajibkan adanya sebuah hukum. Yang kedua ada kias musawi, yaitu kias musawi adalah kias yang ilatnya mewajibkan adanya suatu hukum yang sama. Yang terakhir ada kias adna, yaitu kias adna adalah ilat yang ada far'u atau cabang. Selanjutnya ada kias jal, yaitu kias jal adalah kias yang ditegaskan oleh nas secara bersama. Yang selanjutnya ada kias kafi, yaitu adalah kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Syarat kias yang sah, yaitu ada 3, yaitu syarat kias al-far, yaitu tidak boleh ada nas. Yang kedua ada syarat terkait al-ihla, yaitu ilat harus jelas. Yang ketiga ada syarat terkait al-hukum, yaitu hukum harus bersifat syar'i. Kias juga tidak boleh bertentangan dengan nas yang lebih kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang mutawir. Kias harus dilakukan oleh ahli ijtihad yang memenuhi syarat keilmuan dan metodologis untuk melakukan penalaran hukum. Selanjutnya ada kesimpulan. Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang saling melengkapi satu sama lain. Al-Quran dan hadis menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum, sedangkan ijma dan qiyas berperan dalam menjawab persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Memahami sumber hukum Islam merupakan hal yang sangat penting bagi setiap umat Islam agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Dengan memahami yang baik, umat Islam dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak menyimpan dari syariat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.